Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali segala aktivitas kita dengan doa, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah sebagai tuntunan hidup kita, dan kita semua akan menjadi orang yang sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah anak-anak kita berdoa sesuai dengan yang ada di layar. Silahkan kalian bersama-sama berdoa, membaca doa yang ada di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bidi Rashid Hadir. Hurin Ain Hadir. Saifur Rahman, Hadir. Nur Hasana, Hadir. Lailatul Makiyah. Hadir. Amin. Kita memasuki pada materi pokok bahasan pada pagi hari ini, yaitu pada pokok bahasan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar. Baiklah anak-anakku, itulah yang disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak memulai materi pokok bahasan pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan kata-kata mutiara, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum Linnas. Nah, itu jadi sebaik-baik manusia adalah orang atau manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, pada kesempatan pagi hari ini tentang Asmaul Husna ini, tujuan pembelajarannya adalah artinya setelah anak-anakku nanti mengikuti materi ini, maka Bapak harapkan anak-anakku dapat satu mengartikan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kedua menunjukkan dalil tentang Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Ad, dan Al-Akhir. Sampai pada nomor 4, mengidentifikasi contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Kembali pada pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata Al-Asma yang berarti nama-nama, dan Al-Husna yang berarti baik. Jadi Al-Asmaul Husna secara bahasa diartikan dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang terbaik, dapat dikatakan pula sebagai Asma Allah yang terindah. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesenangan, tidak berawal dan tidak berakhir. Dalil Asmaul Husna. Dalil tentang Asmaul Husna ini
yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Siapa ini? Siapa sebutkan dulu namanya? Siapa? Sebutkan dulu namanya. Asif lah. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahil asma'ul husna fad'uhu biha وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Itu tentang dalil tentang Asmaul Husna. Kemudian yang kedua berikutnya dalil tentang Asmaul Husna. Pada pokok bahasan kali ini Bapak hanya fokuskan pada 7 nama Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Kita akan bahas satu persatu tentang pengertian serta dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran tentang Asmaul Husna tersebut. Yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Karim yang artinya Maha Mulia. Kemuliaan Allah bersifat sempurna sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 40. Ayo, siapa yang bisa membacakan ini? Makia baca. Ayo, Makia, silakan dibaca, Nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Berikutnya Maha Akhir. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian, baik manusia, hewan, tumbuhan, jin, bahkan malaikat pun akan mengalami kematian. Namun Allah tetap kekal, Maha Akhir. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat al-akhir yang berarti maha akhir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat ketiga. Silakan siapa yang bisa membacakan? Farida, Pak. Ayo. Farida, Pak. Silakan. Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwala wal akhir wad dahir Ya, wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang maha awal dan akhir, dan yang zahir dan yang batin. Jadi Allah itu maha akhir, Allah itu yang pertama dan Allah itu yang terakhir. Kemudian anak-anakku sekalian, berikutnya
Bapak akan menjelaskan tentang penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Pertama, sikap kokoh pendirian, istiqomah. Kokoh pendirian, di mana ciri-cirinya adalah menjalankan ajaran Islam secara konsisten, mendakwahkan ajaran agama Islam. Jadi ciri-ciri orang kokoh pendirian itu adalah selalu menjalankan ajaran Islam secara konsisten, istiqomah, tepat waktu. Kemudian yang kedua, sikap memberi rasa aman. Jadi seorang muslim dapat memberikan rasa aman bagi semuanya tanpa dari sikap dan perkataannya. Tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling memfitnah, tidak ada saling ancaman antara teman yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa kita itu sudah mengimani tentang sifat Allah yang maha pemberi rasa aman. Kemudian yang ketiga yaitu sikap tawakal. Pasrah diri kepada Allah, bersabar apabila usaha belum berhasil, dan kemudian bersyukur kepada Allah ketika usaha berhasil. Bersikap husnuzon kepada Allah, tidak menyalahi orang lain ketika mengalami kegagalan. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri orang tawakal. Jadi orang-orang tawakal itu ciri-cirinya dapat ini: bersabar apabila usaha belum berhasil, mungkin pada belum waktunya, ya. Misalkan contoh seperti itu, bersyukur kepada Allah. Jangan lupa ketika kalian berusaha dan sudah berhasil, maka jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat, sikap adil. Sikap adil wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia bagi manusia yang melanggar hukum. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai pada materi kesimpulan. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak dapat simpulkan yang pertama adalah Al-Asma'ul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, contoh-contoh perilaku orang beriman terhadap sifat Allah berdasarkan Al-Asma'ul Husna memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Berusaha selalu berbuat baik dan berkasih sayang. B. Membantu orang lain baik dalam keadaan lapang atau susah. C. Menjaga keselamatan diri dan orang lain serta memberikan rasa aman. D. Menjaga lingkungan hidup senantiasa optimis dalam melewati ujian hidup. F. Berkumpul dengan orang-orang berilmu dan soleh. G. Menjadi manusia yang berperilaku adil dan amanah. Serta terakhir, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun untuk materi berikutnya, untuk pertemuan minggu depan, Bapak tetap akan membahas tentang beriman kepada Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan. Sekian anak-anakku sekalian, silakan melanjutkan materi pelajaran berikutnya. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.